Di kesempatan kali ini saya akan memberitahu tentang bagaimana cara mengatur kamera DSLR khususnya untuk pemula. Jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu mengatur mode diam ke mode manual. Nah, kenapa? Karena mode ini kita bisa mengatur secara kuasa settingan pada kamera tersebut. Jadi kita akan membahas tentang apa itu shutter speed, aperture, kemudian ISO, dan bagaimana kita mengatur ketiga poin tersebut untuk menghasilkan gambar yang bagus. Yang pertama, shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan kamera saat mengambil gambar. Misalkan jika kita ingin mengambil momen yang tepat, kita membutuhkan shutter speed yang tinggi agar gambar tidak blur. Dasarnya jika shutter speed yang digunakan tinggi, maka gambar akan semakin gelap karena cahaya yang masuk pada sensor kamera lebih sedikit. Dan shutter speed yang kita gunakan rendah, maka gambar akan semakin terang karena cahaya yang masuk lebih banyak ke sensor kamera. Yang kedua yaitu aperture. Aperture adalah bukaan pada lensa kamera yang mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk ke sensor. Satuan aperture itu sendiri biasa disebut f-stop. Nah, ini 5.6. Jadi semakin besar angka maka sedikit cahaya yang masuk dan semakin lebar area ketajaman pada foto tersebut. Biasa dipakai untuk fotografi, landscape, atau pemandangan. Kemudian jika semakin kecil angka pada f-stop, maka semakin banyak cahaya yang masuk dan semakin kecil area ketajaman. Biasa dipakai untuk shoot model yang dibuat bokeh atau blur. Yang ketiga ada ISO. ISO adalah seberapa sensitif kamera kita dalam menangkap cahaya. Jadi jika kita menggunakan ISO tinggi, ISO di kamera saya ini paling tinggi 6400. Ya, nah semakin tinggi ISO maka semakin terang gambar dan semakin bermunculan noise pada gambar kita. Apa itu noise? Noise adalah titik-titik buram yang muncul pada gambar, dan kemudian jika menggunakan ISO rendah minim pada kamera saya ini ada 100. Maka gambar itu semakin gelap dan noise itu semakin berkurang. Itu membuat gambar semakin jelas. Nah, saya sarankan Anda menggunakan ISO seminim-minim mungkin.
untuk mencegah noise pada kamera yang bermunculan. Jadi untuk menghasilkan gambar yang bagus, kita harus mengerti bagaimana cara ketiga poin tersebut bekerja sama untuk menghasilkan gambar dengan maksimal.